tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Penengah Bukan Pemecah. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kami juga menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta lisan yang dapat jemaat ketahui. Selamat beribadah. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Let's sing it together. We say, "This is my story.
Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan NKB 50, 1 dan 2, Fajar yang Baru Rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Saudara, kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, minggu ini kita diajak merenungkan sebuah tema, penengah bukan pemecah. Saya akan membacakan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit, yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mendamaikan kami, manusia yang berdosa, dengan Engkau yang Maha Suci, agar hidup kami hidup sebagai orang yang membawa damai-Mu. Namun dengan jujur seringkali kami gagal untuk hidup, untuk membawa damai-Mu. Karena keakuan kami begitu kuat, sehingga kepentingan diri kami sendiri lebih menonjol daripada kami memperhatikan kepentingan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami saat ini boleh beribadah, itu adalah kemurahan-Mu. Dan biarlah oleh kemurahan-Mu pula kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai berita anugerah, saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal 5. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah
berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara, mari kita naikkan doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar melalui firman Tuhan, iman kami makin bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Hidup kami di dalam proses penyempurnaan Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Agar banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bagian Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kalau kita perhatikan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saulus bertobat. Juga disambung dengan Saulus berada dalam lingkungan saudara-saudara, maksudnya orang-orang Kristen lainnya. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom saudara, kita bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah saat ini. Dalam bulan Oktober ini, tema besar kita adalah perdamaian. Memang hidup dalam perdamaian itu menjadi harapan atau dambaan semua orang. Ya, setiap kita kepingin ada perdamaian. Dan minggu ini kita diajak merenungkan sebuah tema, penengah bukan pemecah. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang sebenarnya juga mengandung sebuah harapan. Harapan agar kita bisa hidup dalam kebersamaan, dalam perdamaian dengan yang lain. Karena itu butuh model orang sebagai penengah, bukan pemecah. Memang saudara, di dalam hidup kita bersama dengan yang lain, itu biasanya seringkali akan bisa terjadi ketidakcocokan. Mungkin karena beda pendapat, beda maksud, sehingga itu akan bisa menimbulkan ketegangan atau konflik begitu ya. Yang kemudian kalau konflik itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diatasi dengan baik, maka juga akan bisa berlanjut pada perpecahan, permusuhan. Dan itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Konflik yang terjadi itu bisa berakibat destruktif atau merusak relasi, merusak hubungan, menyebabkan perpecahan. Namun konflik itu sebenarnya juga bisa berakibat membangun, konstruktif, ya, bisa membangun hubungan, makin mengenalkan kita satu kepada yang lain. Karena itu tidak selalu konflik itu sifatnya buruk atau negatif. Tapi perlu ada yang mau jadi penengah, bukan pemecah. Ada orang yang netral yang mau nengahi, ya. Nah, melalui tema kita ini penengah bukan pemecah. Sebenarnya kita ini, masing-masing diri kita ini sedang diajak untuk memeriksa diri kita sendiri. Mengevaluasi diri bagaimana kehadiran saya, kehadiran kita selama ini di tengah kehidupan bersama dengan yang lain. Karena kita sedang bersama dalam komunitas, terutama ketika ada ketegangan atau konflik, ketidakcocokan satu dengan yang lain, yang bisa terjadi baik itu di tengah keluarga kita, di dalam hidup bergereja kita, atau hidup bermasyarakat kita. Kehadiran saya, kehadiran kita selama ini, termasuk model orang yang bagaimana? Model penengah atau pemecah? Untuk itu kita perlu memeriksa diri kita masing-masing. Saudara, penengah itu adalah orang yang ketika ada konflik atau ketegangan, pertengkaran, maka orang itu akan menempatkan dirinya sebagai penengah, artinya orang yang menjadi mediator, ya, nengai, ngademke suasana kepada orang-orang yang lagi berkonflik itu. Orang itu bisa menjadi penengah yang netral, ya, yang tidak belo yang sana ataupun belo yang sini. Jadi orang itu bisa menjadi pendamai begitu. Sedangkan model pemecah itu adalah orang yang dapat disebut sebagai perusak keadaan, ya. Orang yang ada ketegangan, konflik, ketidakcocokan, permusuhan. Model pemecah itu biasanya malah ngompori, ya, ngompor-ngompori, ya. Manas-manasi, sehingga kondisinya semakin menjadi runcing masalah itu. Permusuhannya makin tajam. Dan bukankah itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan bersama, bukan? Apalagi di dalam masa pandemi ini, terjadi banyak perubahan yang membuat kehidupan itu terasa makin tambah sulit. Maka banyak orang gampang sekali emosinya tersulut,
Sehingga hal-hal kecil, masalah kecil seringkali bisa memicu timbulnya konflik, ketegangan. Sehingga banyak relasi, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, di tengah masyarakat. Banyak yang terjadi putus hubungan, bahkan permusuhan. Apalagi ditambahi kalau ada orang yang hadir itu sebagai model pemecah, perusak, bukan penengah. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kehadiran saya, kehadiran kita semua selama ini di tengah komunitas atau kelompok orang yang bersama dengan kita ini? Yang penuh dengan ketegangan. Mari kita diajak untuk memeriksa diri kita masing-masing sambil kita mau berkaca, ya, mau bercermin, mau melihat diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui bacaan kita Kisah Rasul 9 ayat 26-27 ini, kita diajak untuk mau belajar dari kehidupan seorang yang bernama Barnabas, saudara. Barnabas ini adalah seorang penengah, bukan pemecah. Dari apa yang dikatakan, dilakukan, jelas Barnabas adalah seorang penengah, bukan pemecah. Dan ada beberapa hal yang dapat kita contoh, kita teladani dari kehidupan seorang penengah model Barnabas ini. Yang pertama saudara, seorang penengah itu adalah seorang pembawa damai Kristus. Tadi di dalam kata pembuka, saya membacakan apa yang ditulis oleh Matius di dalam Matius 5 ayat 9. Ini bagian khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus mengajarkan waktu itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, ya, di antara sesama kita manusia. Maka dikatakan Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Nah, rupanya Barnabas ini adalah seorang pembawa damai Kristus itu. Lalu kita perhatikan di dalam bacaan kita, Kisah Rasul 9 ayat 27, di situ diceritakan ketika Saulus yang baru bertobat itu, ya, baru percaya kepada Yesus, dia datang ke Yerusalem. Saulus ini datang ke Yerusalem. Pikirnya, maksudnya adalah dia ingin bergabung dengan orang-orang Kristen lainnya, bergabung dengan para pengikut Yesus Kristus lainnya. Ternyata semua orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus itu, mereka semua pada takut. Bukan hanya takut, malah curiga terhadap Saulus ini. Dikatakan mereka meragukan Saulus. Mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga termasuk murid Yesus Kristus. Malah dapat dikatakan mereka itu memandang Saulus seperti seorang mata-mata pemerintah Romawi, ya, sebagai orang yang secara diam-diam menyusup seperti apa itu, ya, intel, ya, polisi mata-mata yang ditugasi untuk menyelidiki orang-orang Kristen pada waktu itu, menyelidiki para pengikut Yesus Kristus. Sehingga saudara, walaupun Saulus itu sudah bertobat dan mau bergabung dengan para pengikut Yesus Kristus lainnya, namun rupanya mereka semua itu malah menghakimi Saulus. Memang ada alasannya, karena memang masa lalu Saulus adalah orang yang sangat menentang orang-orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus. Bahkan Saulus adalah orang yang menjadi penganiaya jemaat Tuhan, pembunuh jemaat Tuhan. Sehingga saudara, kehadiran Saulus di tengah-tengah para pengikut Yesus itu sangatlah diragukan dan dicurigai kehadirannya. Kehadiran Saulus ditolak oleh para pengikut Yesus. Namun kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 27 ini dikatakan,
terhadap kehadiran Saulus itu, Barnabas tidaklah bersikap seperti mereka semua para pengikut Yesus lainnya itu. Karena dikatakan Barnabas mau menerima dia, menerima Saulus, ya. Kalau di dalam terjemahan lain malah lebih jelas lagi. Barnabas itu mau datang kepada Saulus, mendatangi Saulus. Saulus yang sedang dikucilkan oleh banyak orang Kristen pengikut Yesus itu didatangi oleh Barnabas ini. Saudara, inilah hati seorang penengah. Hati yang mau menerima, menyambut, mendatangi, ya, merangkul orang model Saulus. Orang yang pada waktu itu telah dicurigai, ditolak oleh semua pengikut Yesus Kristus yang lainnya itu. Bahkan Barnabas juga memberitahukan dan berusaha meyakinkan para pengikut Yesus yang lainnya itu tentang kesungguhan pertobatan Saulus ketika Saulus berada di Damsyik itu. Barnabas juga memperkenalkan Saulus kepada para rasul Yesus Kristus. Mereka adalah soko guru atau para tokoh di dalam jemaat Tuhan pada waktu itu di Yerusalem. Sehingga pada akhirnya kita membaca Saulus dapat diterima di lingkungan jemaat Tuhan di Yerusalem. Saudara, di tengah permusuhan, konflik, kebencian yang terjadi, waktu itu Barnabas hadir sebagai seorang penengah. Seorang yang membawa damai Kristus. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena memang menjadi penengah itu tidaklah mudah. Kenapa saudara? Karena kebanyakan kita orang Kristen seringkali kita cenderung sulit. Tidak bisa kita menempatkan diri sebagai penengah bagi orang yang sudah ditolak oleh lingkungan, oleh orang banyak. Ya, bagi orang yang sudah dicap buruk sebagai model seperti Sakyus ini. Malahan tidak jarang terjadi banyak orang yang malah menjadi kompor, ya, ngompor-ngompori, ya, membuat masalah menjadi makin panas, ya, ojo gelem, ojo oleh dan segala macam itu. Namun kalau kita perhatikan dari kehidupan Barnabas ini, kita belajar dia adalah seorang model penengah. Seorang penengah itu adalah seorang yang membawa damai Kristus. Seorang yang mau mendatangi, mau memberi tempat orang yang telah ditolak dan tertolak oleh kebanyakan orang. Ya mungkin karena memang punya latar belakang tersendiri. Itu kehidupan yang buruk yang telah dilakukan. Seperti model Saulus ini. Yang kedua saudara, seorang penengah itu adalah seorang yang berani mengambil resiko. Artinya dia rela berkorban demi menanggung orang lain. Ketika Barnabas yang hanya satu-satunya pengikut Yesus itu berani menerima, menyambut Saulus di tengah komunitas pengikut Kristus pada waktu itu. Maka sebenarnya Barnabas ini dia sedang mempertaruhkan reputasinya, nama baiknya sendiri di hadapan banyak pengikut Yesus Kristus yang lainnya itu. Hanya untuk menanggung Saulus yang sudah dinilai atau dicap buruk oleh semua murid Yesus Kristus atau pengikut Yesus Kristus itu. Hanya untuk menanggung model Saulus itu. Saudara, kalau kita perhatikan, Lukas penulis kisah para rasul ini menyebutkan bahwa Barnabas itu di dalam jemaat Tuhan waktu itu dikenal sebagai orang yang baik. Ditegaskan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bahkan dicatat juga di dalam Kisah Rasul 4 itu, Barnabas itu dikenal sebagai orang yang peduli terhadap jemaat Yerusalem. Ya, dia sungguh-sungguh membantu mereka yang kekurangan hidup mereka. Ya, inilah Barnabas punya reputasi yang baik di tengah jemaat Tuhan waktu itu. Ya.
Barnabas adalah seorang yang punya nama baik di kalangan pengikut Yesus Kristus. Sehingga saudara, keputusan Barnabas itu sebenarnya adalah keputusan yang sangat berisiko, saudara. Kenapa, saudara? Karena jika sampai meleset apa yang dilakukan oleh Barnabas, artinya ternyata ketakutan para murid itu sungguh terjadi. Ya, bahwa Saulus itu rupanya cuma pura-pura baik waktu itu. Tapi ternyata Saulus kembali melakukan segala kejahatan terhadap para pengikut Yesus Kristus. Cilakalah Barnabas. Pasti Barnabas akan dituding, disalahkan, dicemooh oleh para pengikut Yesus Kristus itu. Nah, yoto, apa yang kukatakan benar toh? Ini gara-gara kamu loh Barnabas, dan sebagainya. Kira-kira begitu ya saudara. Seorang penengah itu adalah seorang yang berani mengambil risiko, rela berkorban demi orang lain itu. Kalau kita perhatikan, tapi ternyata Saulus tidaklah demikian. Tidaklah seperti apa yang ditakutkan oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus itu. Saulus itu benar-benar dia orang yang telah mengalami pertobatan. Dan namanya menjadi Paulus ketika percaya kepada Yesus Kristus. Hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Bahkan banyak orang bertobat, menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus itu. Saudara, dari peristiwa ini kita juga dapat belajar bahwa dalam kehidupan ini, seburuk apapun masa lalu seseorang, itu masih ada kemungkinan, ada kesempatan untuk orang itu bisa berubah, untuk kita bisa berubah. Ada kesempatan itu. Dan itulah yang terjadi di dalam hidup Saulus menjadi Paulus itu. Dan memang sejarah telah membuktikan bahwa Tuhan itu sanggup mengubah karakter seseorang yang dianggap paling buruk sekalipun, seperti model Saulus itu. Dan malah Tuhan memakai orang model Saulus untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jikalau ada orang yang seperti model Saulus di sekitar kita, apakah kita juga berani menjadi penengah? Artinya kita mau menerima, mendatangi, menyambut seperti apa yang telah dilakukan oleh Barnabas? Menjadi satu pertanyaan bagi kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Seorang penengah itu adalah seorang yang rendah hati dan besar hati. Saudara. Dalam peristiwa lainnya, Lukas mencatat atau menulis dalam Kisah Rasul pasal 15. Di situ diceritakan ternyata Paulus yang diajak oleh Barnabas ini, mereka terjadi sebuah perselisihan. Bahkan terjadi perselisihan yang tajam. Kisah Rasul pasal 15 ayat 39 ditulis perselisihan yang tajam, sengit. Ya. Kenapa saudara? Orang yang sudah begitu akrab bisa berselisih. Kalau kita baca, ternyata sebabnya adalah gara-gara satu orang yang bernama Yohanes atau yang disebut dengan Markus ini. Katakan Paulus kecewa kepada Markus ya, Yohanes Markus ini yang masih keponakannya Barnabas ternyata. Karena Markus ini pernah meninggalkan mereka pelayanan Paulus dan Barnabas ketika di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama dalam pelayanannya itu. Tetapi Barnabas waktu itu ingin membawa ponakannya itu, Markus itu, supaya di dalam perjalanan pelayanan berikutnya diajak begitu. Paulus orang bilang muntap gitu ya. Enggak boleh ikut. Akhirnya Paulus dan Barnabas ini bersitegang ya. Akhirnya Paulus pergi bersama dengan Silas, sedangkan Barnabas sama dengan Markus. Saya melihat di sini Barnabas orang yang ngalah, saudara. Ya,
Dia tidak istilah ngundat-ngundat Paulus, enggak. Tapi terus ngajak ponakannya yang ditolak ini ya. Ya. Mereka Paulus dan Barnabas jadi pisahan karena terjadi perselisihan yang tajam itu. Dari peristiwa ini kita belajar keteladanan Barnabas sebagai seorang penengah. Barnabas sama sekali tidak mengungkit lagi masa lalu Paulus atau Saulus ini, yang adalah orang yang pernah ditolong oleh Barnabas. Kalau Barnabas tidak menolong, nah Saulus ini bisa di-out dari lingkungan para pengikut Yesus lainnya. Ya, Barnabas sudah mengatakan, "Mbok elengolus dulu los, kamu itu siapa?" Ya, tidak mengatakan seperti itu. Bahkan Barnabas juga kalau kita perhatikan tidak menjadi iri hati atau jealous ketika Paulus yang kemudian itu ternyata Paulus itu bisa lebih terkenal daripada Barnabas sendiri yang jadi mentornya itu. Saudara, inilah model seorang penengah yang rendah hati dan berbesar hati, saudara. Barnabas juga telah melakukan hal yang luar biasa dalam hal ini. Kenapa, saudara? Karena ketika Paulus belum bisa menerima Markus kembali, karena memang pernah melakukan kesalahan ya, Barnabas itu tetap mengasihi Markus dan berani memberikan kesempatan kedua kepada Markus ini, saudara. Pada waktu itu saya berpikir kok Paulus ini nggak mau berpikir dirinya ya. Dia sendiri ditolak loh, tapi oleh Barnabas diterima loh. Ini sekarang masalahnya Markus kok enggak begitu ya. Kok Paulus enggak mau berpikir seperti itu ya. Dan kenyataannya kalau kita perhatikan, Markus yang diterima itu mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Di kemudian hari dicatat akhirnya Paulus mau memberikan kesempatan ini. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 4 itu dicatat Paulus memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Bahkan mengatakan pelayanannya penting bagiku, kata Paulus. Nek dulu ndak penting, sekarang penting bagiku, kata Paulus. Dan kemudian Markus juga menjadi sahabatnya Paulus dan menulis Injil Markus. Itulah yang terjadi dalam diri Markus yang tidak disukai oleh Paulus dulunya. Tapi kemudian terjadi perubahan ketika ada penerimaan. Ini penting sekali, saudara. Kita perlu belajar ya. Kadang-kadang perubahan bisa terjadi karena ada penerimaan. Ya. Kembali kita juga belajar hal penting. Bahwa seseorang itu bisa saja melakukan kesalahan. Namun di dalam Tuhan, seseorang itu juga bisa berubah. Bisa belajar. Bisa bertumbuh melalui pengalaman hidupnya. Oleh karena itu mari kita juga mau belajar. Belajar apa, saudara? Janganlah kita terus-menerus memberikan cap negatif atau jelek pada seseorang yang pernah jatuh ya di dalam melakukan kesalahan atau kekeliruan itu. Maukah kita mengasihi, menerima orang yang mungkin dulu pernah mengecewakan diri kita ya? Dan memberi kesempatan kedua kepadanya dan menempatkan diri kita sebagai penengah? Ayo dirangkul kembali. Ya, saudara, pada zaman yang sedang mengalami perubahan yang semakin sulit ini, di masa pandemi global ini, dibutuhkan lebih banyak model orang seperti Barnabas ini. Orang yang bisa menjadi penengah, yang bisa membawa damai Kristus, bukan menjadi pemecah, saudara. Dibutuhkan orang yang bisa memberikan dorongan, semangat bagi orang-orang yang sudah terpuruk hidupnya. Orang yang sudah tertolak oleh lingkungannya. Seperti model Saulus, juga Markus ini. Dan melalui tema kita dan bacaan kita di dalam bulan Oktober ini, bulan perdamaian, kita semua terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penengah, bukan pemecah. Itu melalui perkataan dan perbuatan kita, seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Yang kalau kita pelajari ternyata juga
Barnabas ini adalah orang yang mengikuti teladan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Matius 5 ayat 9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maukah kita? Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membaharui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi penengah, bukan menjadi pemecah. Oleh pertolongan Roh Kudus, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Saat ini kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh, sakit, baik yang dirawat di rumah atau mungkin di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, bahkan Tuhan sanggup memulihkan kesehatan mereka. Bagi para lansia yang kadang-kadang merasa sepi sendiri di tengah banyak orang, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan kesetiaan sampai akhir. Berkati orang-orang yang harus mendampingi mereka dengan kekuatan dan cinta kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk pasien-pasien yang khususnya terkena COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, menguatkan, bahkan memulihkan mereka, kesehatan mereka. Berdoa untuk para dokter, tim medis, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat pengobatan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, juga kesetiaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami di dalam situasi menghadapi masa perubahan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya pemerintah di dalam menghadapi dan mengatasi masalah krisis yang terjadi akibat pandemi ini. Baik krisis ekonomi, krisis kesehatan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan jalan keluar. Beri semangat kepada gereja-Mu juga untuk menyatakan kasih Kristus di tengah segala kondisi yang berubah, yang membuat banyak orang mengalami kesulitan. Biarlah gereja tetap dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus melalui segala pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan bersama, membawa perdamaian di dalam kasih Kristus. Berdoa untuk teman-teman kami di dalam tim ibadah, baik syuting, editing, rekaman, musik, sound system, dan sebagainya, tim dekorasi. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita, kesetiaan, bahkan Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka semua. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nats persembahan diambil dari Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Bersyukur, hai hati bulutan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus sempurna dan tetap. Maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anak-Nya, golongannya besar seluas dunia. Marilah kita membawakan persembahan ini di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih pada ibadah hari ini. Engkau memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur bagi gereja-Mu. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami yang memberi persembahan dan majelis jemaat yang mengelolanya. Kami juga berdoa untuk ibadah kami selanjutnya. Kiranya kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Doa syukur ini kami seru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.